Belum tentu bisnis yang viral itu menguntungkan. Jangan menjanjikan masa depan. Kebanyakan orang kan nggak kuat 3 bulan cabut ganti lagi, fokusnya hilang gitu kan. Enak aja tuh nggak cukup, banyak banget yang harus diperhitungkan. Luck itu bisa bikin orang akselerasi kesuksesan. Oke, Warren Davin. Ini sebenarnya gue excited banget ketemu Warren. Karena banyak banget yang mau gue tanyain. Karena gue tahu lo itu sebenarnya bukan dari BBKA awalnya. Oke, dari mana? Gue taunya itu lo dari konten awalnya. Bukan dari BBKA. Kayaknya lo duluan gue yang masuk daripada lo ya. Masa sih? Iya, kayaknya gue duluan gue deh kayaknya. Gua masuk itu Bulan apa? awal banget kok, Juni. Berarti duluan gua. Oh iya. Duluan gua. Karena waktu itu gua masuk itu gua pakai jalur privilege-nya Ahong. Loh, Waktu itu adminnya masih siapa namanya lupa. Mas Haris. Iya. Aku sama Ahong barengan sih. Oh, lu sama Ahong barengan? Barengan. Oh iya. Berarti lu dulu masuk, kayaknya baru gua masuk. Tapi kan gua nggak pernah ngecek grup ya. Nggak tahu gua Warren itu siapa. Tapi pas tiba-tiba nongol di TikTok gua, yang pertama kali gua tahu itu adalah dari ini. Es jeruk, bener nggak? Ya. Nah, itu pertama kali gua notice lo Warren. Kenapa? Es jeruknya tuh mahal banget, Ren. Kenapa lu bisa kepikiran jual es jeruk tuh semahal itu? Karena kita itu dulu idealis. Jeruk murni kan itu namanya. Iya. Ya udah kita benar-benar pakai jeruk murni. Satu pitcher. Enggak, satu gelas. Satu gelas tuh segimana? Satu gelas itu isinya 450 ml lah. Oh, lumayan. Lumayan. Itu kalau misal dituang, biasanya orang ditambahin es, tambahin air lah, atau tambahin gula gitu, bisa jadi 3 gelas kan. Jual berapa? Itu jadi es jeruk. Kalau aku jualnya itu kemarin jeruk murni. Jeruk murni 450 mili, Ya. 80.000. Ya, Kayak kopi 80.000. Nah, memang itu dipasin. oh. 80.000 itu waktu itu lagi lumayan viral. Iya, kopinya kita iya. pasin jeruk 80.000. Oh, make sense. Tapi Iya, sebenarnya iya, kalau iya. pakai diskon member itu diskon 20%, jadi nggak sampai 80. Oh, tuh guys, Warren pinter kan. Jadi dia bener-bener pikirin sampai segitunya. Es jeruk 80.000 loh. Iya, dan itu kontennya memang pengen apa? Siapa tahu bisa nyenggol kontennya yang kopi 80.000 itu. Kayaknya senggol deh, soalnya itu viral kan. Itu viral. Ya bukan nyenggol deh, bisa digendong sama konten itu deh gitu loh. Iya, Bisa ngikut viral. Tapi menurutku itu cukup viral ya. Karena aku aja sampai tahu. Nah dari situ aku mulai notice si Warren ini. Baru terus kita tiba-tiba ada di satu grup ya. Ya. Grup apa ya, e-commerce atau apa gitu. Jadi mulai kenal Warren tuh awalnya di situ. Sebenarnya nggak tahu dia, taunya gara-gara es jeruk 80.000 guys. Viral itu. Kalau nggak percaya coba search saja di TikTok. Ada tuh es jeruknya Warren 80.000. Gue pikir ini mahal banget jeruk 80.000, mending per sendiri gitu kan. Oke Ren, ini sebenarnya pertanyaannya agak klasik ya Ren ya. Apa namanya? Kalau aku lihat background kamu, orang tua kan memang bisnis ya. Kamu kenapa nggak terusin bisnis orang tua Ren? Kenapa kamu malah bikin bisnis sendiri? Karena basically kayak aku, mungkin kayak Juan, kita yang udah punya bisnis dari orang tua kan nerusin, aku pun terusin gitu kan. Ya. Nah, kenapa kamu memilih jalan sendiri Ren? Ini yang menarik buat aku Ren. Jalan sendiri ini sebenarnya kan bukan aku yang pilih juga awalnya ya. Oke. Ini dicemplungin sama papa juga. Oh, Awalnya kan memang bantu tuh. Ya udah kan. bantu papa punya bakso apa gimana awalnya? Bantu usaha terpalnya kan. Oke, itu family business. Family business. Oke, kamu bantu. Tapi bantu kan papa masih kerja, terus ada partnernya juga. Kan kontribusi saya kan nggak banyak gitu loh.
kontribusi nggak banyak, terus apa ya? Kita ini kan anak muda yang baru lulus kuliah, banyak idenya, tapi nggak tahu kondisi lapangan kan? Betul. Ya jadi banyak ide yang bertabrakan gitulah. Berarti awalnya Ide bertabrakan, oke. ya kayaknya merasa apa ya, nggak cocok lah untuk di sana kan? Nggak cocok di bisnis terpal. Nggak cocok, tapi ya tetap bantu. Sampai sekarang masih bantu. Sampai sekarang pun masih bantu. Oke. Nah, waktu itu papa itu merasa, ya mungkin merasa aku ini kok nggak dewasa gitu loh. Merasa aku ini anak yang manja, ya kan? Oke. Mau ngarepin warisan doang kali, maksudnya Waduh. ngarepin bisnis udah enak ini hidupnya, bisnisnya tinggal turun gitu doang kan. Mungkin Beneran. ada pikiran gitu mungkin. Harusnya. Pengennya kan anaknya ini bisa survive sendiri. Ya. Nah, itu dia mungkin kenapa dia di suatu hari nyewain gua ruko tiba-tiba. Wah, ini mulai ketarik nih. Ya, benang jadi merahnya. dia ngomong, "Papa udah nyewain ruko di Kelapa Gading, kamu buka bakso, kamu yang pikirin konsepnya bebas." Wah, Gitu. berarti kamu sangat didukung ya Ron ya sama orang tua ya. Sangat didukung. Actually ini kan bisnis pertama kamu, bener nggak? Bisnis pertama. Wah, hebat sih. Sangat didukung. Ya dari segi modal, dari segi pengambilan keputusan didukung semua. Oke, iya makanya aku background cek kamu kan memang backgroundnya pengusaha gitu ya. Belum pernah kerja sama orang. Belum pernah. Wah, hebat. Berarti bener-bener jajan bakso itu bisnis pertama ya. Ya kalau dibilang hebat juga enggak sih. Hebat lah Ron, mental kamu kuat Ron. Kalau aku udah mundur Ron. Loh kan kepaksa. Justru kalau menurutku yang lebih hebat itu malah yang awalnya ikut orang terus berani jadi pengusaha. Kan itu udah beda jauh kan? Sama-sama hebat lah. Enggak sih. Aku merasa aku beruntung. Ya bisa dibilang ya hebat juga lah Ron. Hebat juga. Iyalah, nggak semua orang bisa nahan kayak gitu Ron. Maksudnya ini kan bisnis pertama gitu kan. Biasanya orang kalau udah 5 bulan nggak jalan mah udah tutup Ron. Kamu bisa bertahan sampai 1 tahun, kamu jalanin terus kamu dapat tuh momentumnya kenal Ko Andrew. Loh bertahannya itu cuma 7 bulan loh ini. Iya, 7 bulan. Ya. 7 bulan kan kamu tetap bertahan. Ya. Apa alasan kamu tetap bertahan? Coba 7 bulan rugi apa gimana? 7 bulan rugi. Oke. Yang nggak rugi cuma 1 bulan waktu November. Wah gila, serius. Serius. Berarti jalan 7 bulan, yang nggak rugi sebulan. Iya. 6 bulan rugi semua. Rugi semua. Nah ini yang menarik. Kenapa selama perjalanan itu 6 bulan rugi, kenapa kamu tetap jalanin Ran? Kan itu bisnis dengan konsep yang baru. Oke. Bulan 1 pasti kita ngiranya ini masih baru, orang belum banyak yang tahu. Bulan kedua kita juga mikir gitu. Oke, langsung kita kan itu rugi ratusan juta tuh 2 bulan pertama. Hah? Serius? Iya, sebulan ruginya 100 juta lebih. Waduh, 100 juta itu rugi di Operasional? bahan baku enggak? Ya semuanya. Termasuk bahan baku? Iya. Oke, sampai ke bulan ke-7 rugi kayak gitu. Bulan ke-7 rugi, tapi ruginya udah tinggal 50 juta sebulan gitu. Berarti ruginya makin lama makin tipis. Ruginya mengecil, November nggak rugi, habis itu rugi lagi membesar gitu. Wah, ini nggak masuk akal aku, Ren. Nggak masuk akal ya? Iya. Ya memang sih. Ini nggak masuk akal, Ren. Nah itu makanya, kenapa aku bilang hebat tadi, karena di saat lagi bleeding kamu bisa bertahan gitu, Ren. Loh kalau bisa bertahan kan ya orang tua masih pengen mempertahanin, kita masih ada spare modal, ya dicoba dulu kan. Ya, kalau aku jadi kamu, aku udah nggak pertahanin dan 6 bulan rugi sih, aku pasti mikir. Oh iya, waktu bulan ke-6 itu kita udah bikin kesepakatan aku sama papa. Ini kalau nggak jalan 3 bulan lagi kita tutup ya. Iya udah oke. Nah itu juga aku ngomong ke Ko Andrew, kok ini aku cuman cukup untuk 3 bulan lagi mau tutup. Oke. Gitu. Ini menarik banget Ren. Jadi aku mulai dapat nih benang merahnya dari bisnis keluarga Warren
coba bantu tapi nggak cocok, terus pengen bikin bisnis sendiri, jalan selama 7 bulan rugi, tetap dijalanin. Nah, finally ketemu Ko Andrew, bener nggak? Nah, coba Ren ceritain Ren, gimana ceritanya bisa ketemu Ko Andrew itu gimana Ren? Ceritanya pasti kan karena komunitas BPKA ini, belajar bareng Ko Andrew. Saya termasuk orang yang cukup aktif di grup. Banget sih. Ya, apalagi awal-awal dulu rame banget kan grupnya. Yang 1.0. Ya 1.0. Yang belum difilter. Yang belum difilter itu sempat rame banget. Terus aku sempat sibuk di bakso juga sebulan. Habis itu agak kefilter, itu rame tapi ramenya enak. Udah agak kefilter. Sekitar bulan Agustusan itu rame tapi enak kan. Nah, di situ mungkin agak dinotis ya. Terus habis itu aku tuh ikut workshopnya Ko Auri. Yang sama Ko Andrew. Ya, yang Creative Hack. Creative Hack. Oh, yang Creative Hack. Creative Hack. Nah, itu Ko Andrew ngisi 1,5 jam lah. Nah, saya itu foto sama member BBKA juga yang waktu itu jadi asistennya. Bukan sama Ko Andrew-nya loh. Sama siapa? Mas Indra namanya. Aku nggak kenal. Oke, Nah, terus. soalnya waktu itu saya ngeliat Ko Andrew itu takutnya dia sibuk, saya ngajak foto nggak enak gitu loh. Iya. Ya udah kan, yang asistennya kan saya kenal juga. Ayo kita foto yuk, jarang ketemu sambil ngobrol juga. Oh. Foto dikirim ke grup. Foto kirim. Oh, waktu workshop itu juga saya sempat jawab pertanyaan dari Ko Andrew. Tapi dia nggak tahu kalau saya ini member grup. Oh. Gitu. Awalnya di situ. Iya. Nah, terus waktu saya kirim foto, tadi foto sama Mas Indra gitu kan. Kan Ko Andrew notice. Dia ngomong, oh ini si tukang bakso. Oh, tapi kamu udah viral? Udah viral dikit, terus di grup itu nama saya kan sengaja saya bikin Warren Jajan Bakso. Iya. Gitu. Oh. Dia ngomong, oh ini si tukang bakso. Kok rambutnya aneh ya? Gitu. Oh gitu. Wah, aku dinotis ya karena itu. Waktu seminar itu aku habis copot jaket gitu loh, jadi rambutnya berantakan. Oh. Iya. Sebenarnya Len, mungkin kalau misalnya kamu waktu itu nggak viral, mungkin Ko Andrew nggak notice juga kali Len. Enggak juga sih. Ya, viral itu salah satu kuncinya, salah satu poinnya. Faktor lah ya. Ya, salah satu faktor. Terus habis itu, waktu itu ada ada member lain yang tanya tentang negosiasi. Oh, aku inget Iya negosiasi ruko, bener. Ya, terus aku jawab di grup. Aku pernah punya pengalaman kayak gini. Nah, sama Ko Andrew suruh sharing di grup BPKA. Oh iya, aku nonton sharingmu itu. Ya, sebelum sharing itu berapa hari sebelumnya Ko Andrew ada acara ke Kelapa Gading. Nah, karena ada acara ke Kelapa Gading, sekalianlah nyempetin untuk mampir. Ya, mungkin kepo juga ini bakso apaan sih gitu loh. Yang viral itu. Ya, begitu. Kayaknya waktu itu belum ngelihat. Ya, itu lumayan viral sih. Tapi dia mungkin lebih kepo karena orang ini jualan apa sih gitu loh. Kok kayaknya aneh banget. Iya. Nah, terus begitu masuk, begitu makan, dia langsung ngomong, wah ini berat. Dia ngomong begitu? Iya, bisnis ini berat, gitu doang. Dia ngomong maksudnya? Cuman tanya, kamu karyawan ada berapa? Range-nya gaji berapa? Gitu-gitu. Oh, dia interview kamu? Iya, belum santai kan? Udah, tapi dia langsung ngomong, ini berat kayaknya, gitu. Nah, waktu itu aku nggak percaya, karena lagi bagus. November itu lagi nggak rugi aku. Lagi untung. Iya, kan grafiknya lagi naik. Pikirannya bakal naik terus. Ternyata Desembernya turun, Januarinya turun. Kamu sempat denial ya pas Ko Andrew bilang ini berat. Berarti kamu pendiriannya cukup kuat, Ren. Triliuner loh, Ren, yang ngomong kayak gitu, Ren. Bukan pendirian kuat, keras kepala. Iya. Keras kepala dan idealis. Keras kepala di hal yang positif tapi. Nggak juga sih. Nggak. Keras kepala nggak ada yang positif. Nggak ada ya menurutmu? Nggak. Iya. Tadi kan kita udah sempat ngobrol ya. Kenapa aku bilang kamu pendiriannya kuat? Ya seorang triliuner kan yang ngomong
bisnis ini berat gitu kan. Itu kalau posisinya di aku udah nggak bisa tidur 2 hari 2 malam kali kan. Tapi kamu tetap jalanin habis itu. Jalanin kan memang lagi bagus. Karena mikir positive thinking bakal bagus gitu. Kan ada ya mikirnya ada peluang bisa berhasil kan. Iya. Kan belum pernah ada gitu loh. Dari abis koin dulu ngomong bisnis ini berat, kamu bertahan berapa bulan? Boleh tahu nggak? Koin dulu bilang bisnis ini berat November. Ya pas kamu lagi untung. Ya. Oke. Desembernya udah nggak untung, rugi dikit. Drop, apa? Ya. Januarinya rugi lebih banyak. Udah itu terus aku bilang kok nggak kuat ini kayaknya kita bakal tutup itu. Ini menarik nih. Kamu ngomong gitu ke Ko Andrew. Ya. Terus Ko Andrew responnya gimana? Koin dulu responnya nyuruh saya ketemu sama partnernya. Sama partnernya yang di Partnernya yang Pusat Gadai? enggak, yang di grup F&B-nya lah. Oh, oke. Ini mulai connect nih. Ya. Berarti kamu waktu itu ngobrol ke Ko Andrew tuh yang di pikiran kamu apa, Ren? Kan kamu udah nggak lanjutin nih. Sorry, maksudnya kamu udah Oh, enggak. Jadi apa ya? Sebelum saya ngomong itu, udah ada pernah chat sama Ko Andrew. Masalah kalau tahu bakso gratis Clarissa. aku nggak tahu. Nggak tahu kasusnya. Di TikTok itu dulu viral. Ada cewek mau habis makan minta gratis gitu loh. Yang di jajan bakso juga. Yang bukan? jajan bakso. Karena itu kan Oh. saya ada campaign kalau nggak enak nggak perlu bayar. Oh, aku Nah, pikir itu settingan loh, Ren. Loh, itu memang settingan. Saya yang bikin. Oh, Settingan saya yang bikin. Nggak nyangka kalau part 2-nya ke take down terus viralnya seviral itu. iya, itu aku tahu itu viral banget. Efeknya kan negatif banget tuh ke yang ceweknya itu. Iya. Banyak hujatan gitu loh, meskipun followernya dia naik. Follower kamu naik nggak? Enggak. Followernya dia naik banyak. Terus Oke. habis itu nggak ada, aku ada janji sama dia, kamu ini pasti viral, tapi nanti di akhirnya harusnya namamu nggak kenapa-napa gitu loh. Nah, ternyata kan nggak sesuai dengan itu. Terus aku nanya ke PR agency macem-macem lah. Banyak yang nyaranin kamu jangan sampai ngaku ini settingan. Brandmu bisa hancur, kamu bisa bangkrut. Jangan pernah ngaku. Itu PR agency yang ngasih kamu saran. Betul. Terus yang kamu lakuin apa? Yang aku lakuin karena itu bikin hati nuraniku nggak tenang. Kalau aku nggak bertanggung jawab sama si influencer ini, hati nuraniku nggak tenang. Akhirnya aku ngaku. Oke. Nah, sebelum ngaku itu, aku tanya ke Ko Andrew, kok aku ini melakukan blunder marketing. Oke. Dia tuh, hah, blunder apaan gitu? Oke. Blunder apaan gitu kan? Terus aku cerita lah, aku bikin konten settingan gini. Ke dia. Iya, Oke. ternyata kok viral. Responnya gimana? Respon seorang triliuner. Biarin aja, nanti orang lupa. Pertama itu, terus aku bilang, nggak bisa kok, aku udah janji untuk nggak akan kenapa-napa. Oke. Sekarang ini dia dapat hujatan. Terus langsung dibilangin, oke, itu kesalahanmu, lain kali jangan menjanjikan masa depan. Dibilangin itu, oke, siap. Itu di quotes ya. Ini kata-kata seorang triliuner. Ya, jangan menjanjikan masa depan. Habis itu aku bilang, oke, ya nantinya aku nggak gitu lagi. Tapi ini aku menyelesaikannya gimana ya? Aku ini nggak tenang kalau udah tanya ke PR agency lain-lain, disuruh jangan ngaku. Tapi akunya nggak enak hatiku. Iya. Ko Andrew bilang, ya udah klarifikasi aja. Terus aku bilang, oh ya udah deh, aku makin mantap untuk klarifikasi. Oke deh lah, dari situ kenalnya, dari situ terus sempat ngobrol-ngobrol kan. Dia bilang nggak mungkin lah ini bangkrut gitu kan. Aku bilang, loh kan bisa aja kayak itu apa brand lain itu loh yang kena isu Palestina terus turun penjualannya kan. Banyak. Nah itu Banyak. Ko Andrew kan ngomong, kamu kan nggak sarah, aman lah gitu loh. Kalau halal toh makanannya. Iya, kalau kamu bangkrut, aku pikirin deh kerjaan sama kamu gitu loh.
Itu dia pertama kali ngomong gitu, makanya waktu kita rugi terus, aku berani chat, kok aku ini akhirnya mau tutup beneran, gimana ya gitu loh. Iya, iya. Ini Ren, makanya kenapa aku tuh tertarik banget ngobrol sama kamu. Karena buat orang kayak Ko Andrew, buat ngerespon 10 detik aja itu waktunya mahal gitu kan. Tapi kamu bisa jadi partner, terus bisa bisa ngobrol bareng, bisa dikasih advice. Pasti ada something yang dilihat Ko Andrew. Bener nggak? Iya kan? Makanya kenapa aku bilang kamu hebat itu di situ, Ren. Jadi menurutku ya kamu punya mental yang cukup hebat, bisa menahan rugi kayak gitu. Jadi kalau prinsipku tuh memang kita tuh wajib kerja keras, wajib kerja cerdas, tapi momentum kita nggak tahu kapan datangnya, Ren. Bisa aja mungkin kita jalanin bisnis selama 5 tahun, 3 tahun rugi, momentumnya dapat di tahun keempat bisa aja kan kayak gitu. Kalau kuat nahan ruginya. Kalau kuat nahan ruginya. Kebanyakan orang kan nggak kuat 3 bulan cabut ganti lagi, fokusnya hilang gitu kan. Nah kamu tetap konsisten di situ, akhirnya. Jadi sekarang sama Ko Andrew berpartner apa gimana? Berpartner. Yang di restoran baru. Aron ya. Nah ini dia. Jadi dapet ya benang merahnya guys ya. Jadi kita udah cerita soal backgroundnya jajan bakso. Terus sekarang Warren ini lagi bisnis apa namanya, Ren? Aron Thailand restoran. Thai, iya di Kelapa Gading. Ini salah satu restoran yang punya konsep menarik. Ya. Karena di Gading itu kebanyakan bebong, bener nggak? Ya, kita juga jual babi. Di situ? Iya. Tapi nggak di highlight, yang di highlight dong. Oh di highlight juga. Highlight. Soalnya aku kalau ke Kelapa Gading tuh pasti pengen makan bebong gitu kan. Iya. Nah ini kenapa kamu buka restoran Thailand di situ, Ren? Restoran Thailand ya karena kita lihat demand-nya ada. Ada brand gede itu yang buka di sana. Di mana? Di Kelapa Gading ya. Ada 3 brand lah yang udah buka di sana. Berarti kan di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ya? Di dalam mall. Oh bukan street food gitu, bukan? Bukan. Bahkan ada 2 menarik. brand itu yang satu grup, tapi dia buka 2 brand di mall yang sama. Berarti kan marketnya Tapi beda gede. merek? Beda merek. Yang punya satu? Yang punya satu. Oh, jadi based on itu aja ya? Berarti kan marketnya besar. Oke. Ya udah. Terus kamu buka yang nggak di dalam mall. Tapi okupansinya kamu pikirin nggak, Ren? Kalau misalnya di mall itu kan tempatnya mungkin bisa lebih besar, parkir juga lebih luas. Kamu kan buka di ruko jajan bakso. Iya. Kamu pikirin juga nggak? Ya, aku jujur nggak banyak mikir di bisnis ini ya. Kalau sekarang Banyak ini mikir. masih banyak jadi eksekutor aja sekarang ini. Oke. Banyak eksekutor, banyak mikirnya untuk yang day to day operation aja. Beresin SDM, beresin apalah keuangan segala macam. Kalau global strategiknya ya pasti masih ngikutin partner kan lebih berpengalaman kan. Kan mereka yang bisa ngelihat ini cocoknya bukanya di sini, cocoknya buka di dalam mall atau cocoknya di luar. Ini ada marketnya Thailand. Itu aku nggak ngerti semua, yang ngerti partner semua udah. Oh, oke. Tapi selama ini running lebih baik dari bisnis sebelumnya. Jauh banget. Jauhnya gimana, Ran? Jauhnya mungkin omsetnya bulan ini bisa hampir 4 kali lipat dibanding jajan bakso paling rame. Oke, ini menarik, Ren. Secara profit, EBITDA hijau lah ya, profit lah ya intinya bisnis ini. Set operating profit ya? Iya. Ya hijau. Hijau. Tapi kalau viral sama jajan bakso lebih viral mana? Jajan bakso. Nah ini tuh, berarti bisnis yang viral belum tentu menguntungkan, bener nggak? Belum tentu. Nah, kalau ngandelin viral doang, malah bisa jadi sempat untung, terus nanti rugi lagi. Apa tuh? Permen karet. Oke. Iya. Berarti quotes and quotes ya. Jadi belum tentu bisnis yang viral itu menguntungkan. Case-nya kayak di Warren ini. Jajan bakso ternyata lebih viral daripada yang sekarang. Ah, ini pertanyaan pamungkas, Ren. Apa yang kamu pelajarin, Ren, dari 2 bisnis yang berbeda ini? Yang satu lebih viral tapi tidak untung. Yang kedua nggak seviral yang pertama tapi lebih untung. Kira-kira apa yang kamu pelajarin dan apa yang bakal kamu improve di bisnis yang sekarang? Kalau saya pelajarin, kalau bisnisnya emang bener tanpa perlu viral itu harusnya nggak sampai merah gitu loh. Oke. Jajan bakso itu bisnis yang
masih banyak idealismenya. Oke. Banyak pakai selera. Selera lu. Seleraku, seleranya orang tua. Oke. Nah, nggak berdasarkan seleranya konsumen. Ah, tuh di quotes tuh. Oke. Itu salahnya itu. Jadi viralnya bisa membantu sempet hampir hijau. Tapi begitu hype-nya sudah hilang, ya merah lagi. Banyak bisnis yang kayak gitu. Karena hype hijau, hype-nya hilang merah. Banyak banget, apalagi yang franchise-franchisean segala macam. Iya, FOMO, bisnis Ya, FOMO. udah pasti itu. Nah, kalau yang bisnis yang memang marketnya ini ada, nge-solve problem, kayak apa, pusat emasnya Ko Andrew. Iya. Itu nggak perlu viral, udah hijau. Apalagi viral, lebih hijau lagi kan, gitu loh. Ini masuk akal sih. Oke. Jadi, tapi kalau dibilang nggak ada marketnya, harusnya bakso banyak kalau marketnya, Ren. Aku pun suka loh baksomu. Yang terakhir tuh yang kamu bawa ke apartemen Ancol itu. Iya. Itu enak loh, Ren. Aku sampai habis 2 mangkok loh, Ren. Sama yang yang kamu bawa itu yang digoreng itu bakso goreng. Iya. Kan enak banget itu, Ren. Ya, makanya itu bisnis F&B nggak cukup enak. Oke. Enak aja tuh nggak cukup. Banyak banget yang harus diperhitungkan. Jadi itu kenapa bersyukur banget bisa ketemu mentor. Belajarnya itu dipersingkat waktunya. Betul. Iya, jadi makanya perjalanan kamu ini cepat banget, Ren. Dari aku ngelihatnya pivotnya cepat banget. Dan menurutku masih nggak masuk akal aja. Makanya aku excited nih ngobrol. Nggak masuk akal, memang iya. Iya kan? Luck kan? Iya, luck. Tapi ya balik lagi, luck itu aku sih bukannya nggak percaya luck ya. Aku tuh percaya luck. Tapi kalau kita udah kerja keras, udah kerja cerdas, nanti luck itu akan datang sendiri. Momentumnya akan datang. Kalau aku tipikal yang kayak gitu. Dulu tapi kalau juga case-nya kayak di gitu. kamu, ini sangat cepat, Ren. Ya. Tapi mungkin karena dia orangnya baik ya. Bisa jadi loh itu. Yang aku maksud luck itu dulu ya. Dulu aku mikirnya kayak Koega. Luck itu kalau kita persiapan sama kesempatan datang, Iya. baru luck ya kan. Betul. Tapi terus saya baca buku Psychology of Money. Nah, itu gue baca juga. Nah, ada faktor keberuntungan itu kan. Iya. Nah, itu bikin saya mikir, andai saya ini nggak lahir di Indonesia. Oke. Andai nggak lahir di Indonesia, saingannya mungkin kalau saya di Cina atau di US lebih berat. Oke. Pasti kan. Andai nggak ada TikTok. Oke. Andai Ko Andrew nggak bikin BBKA. Oke. Ya, gitu aja. Berarti kalau nggak ada 3 faktor ini, belum tentu saya jadi saya yang sekarang, meskipun kerja keras kayak saya waktu ngerintis jajan bakso, belum tentu gitu loh. Luck itu bisa bikin orang akselerasi kesuksesannya. Ini menarik banget. Itu. Iya. Ini penutup ya, Ren ya. Penutup ya. Ya. Kita udah ngobrolin jajan bakso, udah ngobrolin hubungan kamu dengan Ko Andrew, udah ngomongin bisnis baru kamu. Moga-moga yang ini sukses terus ya. Ya. Nggak FOMO aja. Aku belum cobain, nanti aku mau cobain. Ya. Nanti Terus kalau udah banyak hujatan, iya bisa nahan kerugian kan, duit bapaknya kita podcast lagi. Iya, kita podcast lagi. Itu pasti, Ren. Itu Iya. pasti, Ren. Kebanyakan orang tuh selalu berpikir, ini karena bapaknya, belum tentu juga. Iya. Kan ya itulah, gue nggak mau bahas itu. Pokoknya ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Setelah kamu punya bisnis baru, Oh iya, sebentar. Itu luck terbesar itu sebenarnya punya orang tua kayak papa saya, luck terbesar itu. iya betul. Jadi biaya kerugian yang dikeluarin ini ibaratnya kayak nyekolahin saya loh. Iya Ya kan? Kayak sekolah luar negeri tapi bukan sekolah luar negeri ini. betul. Ya udah. Itu salah satu privilege yang lu manfaatkan dengan baik. Ya, Kebanyakan orang lahir dengan privilege tapi dia nggak manfaatin dengan baik, banyak juga, Ren. ya. Termasuk gue juga gitu tadinya. Terus banyak orang juga itu nyekolahin anaknya ke luar negeri berani, tapi buat bikin anaknya ngerasain rugi dan gagal itu nggak berani. Nah, hebatnya papa saya itu di situ. Udah kasih itu nggak duit kecil kan? Iyalah, 4M, 6M, Iya, duit sampai
Sampai duit gede masih utang ya kan, masih utang bank. Serius? Iyalah, utang bank masih banyak. Waduh. Nah itu dicemplungin ke anaknya yang belum dewasa ini supaya ngerasain nih loh, bisnis itu susah, bisnis itu kayak gini, rugi itu kayak gini, gagal itu kayak gini. Ya mungkin harapannya bisa mendewasakan, ya untungnya lumayan lah gitu loh. Iya, ini parenting. Itu luck terbesar. Parenting orang tua kamu bagus sekali ya. Iya. Karena aku nggak ngerasain itu di aku. Aku ngerasainnya ya. Mungkin nanti anaknya Koega yang ngerasain. Ya, aku ngerasainnya iya. Aku nggak memungkiri juga. Aku juga punya privilege. Orang tua memang udah bisnis lama di Tanah Abang. Jadi aku punya privilege. Kalau mau cari bahan apapun, aku tinggal telepon aja. Anaknya ibu suka, udah beres gitu kan. Jadi nggak perlu ke Tanah Abang untuk cek-cek lagi. Barangnya datang ke rumah. Itu kan salah satu privilege juga kan. Iya. Tapi Nggak semua bisa memanfaatkan. Iya. Tapi orang tua aku nggak kayak kamu. Dia kayak ya udah sendiri aja gitu. Jadi nggak diarahin gitu. Dianya malah sibuk arisan gitu. Jadi orang tua aku total itu udah full pensiun. Jadi pas bisnisnya diturunin ke aku, diserahin gitu aja. Rugi pun dia nggak bantuin, suruh pikir sendiri. Itu kan beban juga kan? Iya. Mendewasakan juga kan? Iya, itu yang jadi beban aku sampai sekarang. Duh, ini kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, orang tua bisa nggak makan. Gitu Iya. Kan. Jadi iya sama. Saya kalau ini aku nggak balikin, ini utang banknya gimana? Oh iya, Iya kan? berarti kita punya satu kesamaan ya. Iya. Cuma mungkin bedanya orang tua kamu tuh ngajarin. Ya. Orang tua aku nggak ngajarin. Dia cuma bilang, iya tanggung jawab gimana caranya, Iya, coba pikirin. Yang diajarin tanggung jawabnya aja kan? Oh, oke. Iya, itu aja. Sama lah berarti lah Sama. ya. Iya. Ya, oke Len, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari tadi nggak masuk nih. Oke. Aku recap lagi ya. Ya. Kita tadi udah ngomongin jajan bakso, terus kita udah ngomongin gimana relasinya Warren sama Ko Andrew, sang triliuner itu. Terus kita juga udah ngomongin Aruntai yang buka di Kelapa Gading, which is kalau menurut gua itu ya ada marketnya, cuma dia berani lah buka di ruko karena pesaingnya kan buka di mall gitu kan. Nah, ini yang menarik yang terakhir nih Ren. Gimana nasibnya jajan bakso kamu Ren? Setelah kamu punya bisnis yang baru ini, gimana nasibnya? Terus ke depannya mau kamu apain? Boleh cerita nggak? Nasibnya sekarang kan masih di Holy Wing ya. Masih di Live House dan Super House. Oh, sebelumnya di mana? Sebelumnya di Sayap Suci. Sayap Suci. Ya, Sayap Sucinya mungkin ganti konsep, jadi kita udah nggak di Sayap Suci lagi. Oke. Nah, sekarang ini masih jalan di Live House dan Super House. Untuk kedepannya belum tahu akan kemana. Kalau untuk buka outlet sendiri, kayaknya nggak dalam waktu dekat karena mau fokus 100% di Arun. Ya. Udah kelihatan mata, hasilnya bagus dan kita memang pengen ekspansi cepat. Ya udah full fokus aja udah. Jadi sekarang goals terdekat kamu mau full fokus di Arun dulu. Iya. Untuk jajan baksonya belum tahu mau diapain. Jajan baksonya belum tahu, mau dijual juga nggak apa-apa. Tuh, mau dijual, ada yang mau beli nggak? Brand sama resep. Brand sama resep. Ya, diajarin sampai bisa. Diajarin sampai bisa. Ya, oke, Ren, thank you. Kita udah ngobrol hari ini. Thank you banget. Aku yang thank you. Obrolannya sangat menginspirasi. Jadi nanti ada part 2-nya ya. Harusnya, kalau banyak yang ngehujat ya. Oh iya, berarti harus banyak yang hujat. Kalau nggak banyak yang hujat, malas aku. Iya, biar ada part 2-nya. Iya. Ini part 1 sebenarnya masih banyak yang belum kita kulik. Harusnya ada part 2 nih. Ini lebih menarik harusnya. Jadi tolong dihujat ya guys podcast ini. Biar ada part 2-nya sama Warren. Ya, dihujat privilege segala macam itulah. Oke, thank you Warren, thank you nongkrong bareng bos. Ini episode pertama ya? Pertama sih. Ya, ini pertama. Ya. Thank you banget. Thank you, Ko. Ya, yuk, thank you Warren. Yuk.